Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Edo dan Ella. Hari ini Edo dan Ella berkunjung ke rumah nenek. Halo nenek. Assalamualaikum nenek. Waalaikumsalam cucu-cucuku Edo dan Ella. Nenek, hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Iya, Nek. Hari ini tanggal 17 Agustus. Iya, cucu-cucuku. Hari ini tanggal kemerdekaan Indonesia. Nenek, ayo, Nek, ceritakan tentang zaman sebelum Indonesia merdeka. Kita ingin mendengarnya, Nek. Baiklah, anak-anak. Zaman dahulu, sebelum merdeka, kita dijajah dan dikuasai oleh negara lain, yaitu bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Dijajah itu apa sih, Nek? Dijajah itu kita dipaksa untuk bekerja terus-menerus. Kita tidak diberi kebebasan untuk bergerak. Kita selalu diawasi oleh bangsa lain. Kita selalu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Itu namanya dijajah. Nah, ini adalah negara Belanda dan negara Jepang. Jika kita melihat di peta, ini adalah negara Jepang. Dan ini adalah negara Belanda. Negara Jepang dan negara Belanda dahulu menjajah Indonesia. Kita lihat sama-sama yuk. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Marilah saudara-saudara bersiap, bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maida, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. pada hari Jumat 17 Agustus 1945 dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka!
Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Begitu ceritanya anak-anak. Untuk mengisi kemerdekaan, kalian yang sudah merdeka harus rajin belajar ya. Dan rajin membaca buku. Jangan malas-malasan membaca bukunya ya. Agar bisa membangun negeri ini menjadi negara yang maju. Iya, Nek. Iya, Nek. Kita akan rajin belajar dan rajin membaca buku.